Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Warna Channel bersama yang penuh makna. Sobat Warna dimanapun Anda berada, kemarin saya sudah mencoba untuk menyusuri sebuah tempat yang penuh dengan pesona alam dan juga penuh dengan misterius, yaitu tempatnya adalah Gua Prabanwulan. Sobat Warna semua tahu sendiri, kemarin pas waktu saya mencoba untuk mendatangi Gua Prabanwulan, belum masuk ke dalam Gua Prabanwulan, karena dalam Gua Prabanwulan itu merupakan tempat yang angker dan penuh misteri, sehingga saya belum bisa masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian setelah saya mencari tahu sebenarnya Gua Prabanwulan itu bagaimana, kenapa kok terkenal dengan sebutan gua yang angker, nanti kita akan tanyakan bersama, kita simak bersama. Ada salah satu tokoh spiritual yang sedikit besarnya bisa menjelaskan apa itu Gua Prabanwulan, sehingga dengan kita mencari tahu dan kita mencoba untuk bertanya kepada tokoh spiritual itu, mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi rasa penasaran para sobat Warna semua. Dan nanti setelah saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan tokoh spiritual tersebut, nanti pada saat yang tepat saya juga akan mengajak beliau untuk menuju lokasi itu. Bagaimana sih, apakah bisa masuk atau tidak? Ikuti terus video penelusuran kami, petualangan kami tentang pesona alam yang ada di Desa Karanggedang. Baik sobat Warna semua, kita sudah bersama dengan tokoh spiritual itu, yaitu Mbah Fadli, dan nanti saya akan mencoba untuk bertanya, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa menjelaskan dari Gua Prabanwulan itu. Oke, kita langsung berbincang-bincang dengan beliau. Selamat datang Mbah. Selamat datang. Terima kasih ini sudah berkunjung ke rumah kami, dan nanti sedikit besarnya akan menjelaskan tentang pesona Gua Prabanwulan. Monggo Mbah, silakan dijelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa atau salam pesona dari Warna Channel ya, yang punyanya Pak Nanang. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mungkin secara keterbatasan tentang Prabanwulan atau Prabuwulan yang bertempat di Desa Karanggedang di RT berapa ya? Masuknya RT 4 RW 3. Itu di zaman dahulu kala itu Prabanwulan atau Gua Prabuwulan itu memang jarang sekali didatengin orang atau manusia. Karena menurut mitos atau menurut orang-orang terdahulu, itu memang tempat sangat-sangat mistis atau boleh dikatakan angker, karena dikala dari bulan mulut tersebut warga ini benar-benar itu nggak cuma satu orang dua orang ngerasa di bulan mulut itu mengalami hawa dingin yang menakutkan. Tapi untuk selama ini di situ nggak ada apa-apa, masih aman-aman saja. Tapi ada salah satu orang tersebut ke situ memang pernah melihat sosok-sosok yang benar-benar aneh, tapi aman ya.
setiap bulan Mulut itu Prabu Wulan atau Prabanulan. Di situ adalah merupakan gua ya, atau gua boleh dikatakan itu gua macan ya. Konon kabarnya dulu itu gua macan, dan kali ini Pak Nanang atau yang mempunyai channel warna ini telah mencoba menuju sana, tapi mungkin tidak sepenuhnya karena gua tersebut itu tidak terawat ya Mas ya. Tidak terawat, jadi susah dimasukin. Mungkin kalau orang-orang dulu ada yang berani masukin, mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa lebih lanjut tahu tentang Prabanulan atau Prabulan. Kalau setahu saya di situ memang ada penghuninya. Ada berapa Mbak itu penghuninya? Kalau setahu saya itu ada 2, itu menurut almarhum Mas Raden Samsu, Eyang Gagak Putih di situ ya. Atau Prabanulan. Berarti nama aslinya itu Prabanulan atau Prababulan? Maaf ya, mungkin atau Prabanulan, Prababulan kalau masalah asli, tapi setahu saya karena itu adalah Keprabon, tempat persinggahannya itu orang-orang para penjajaran. Itu Prabanulan Mas. Prabanulan, tapi ya Prabanulan dan Prababulan. Di situ penghuninya namanya Raden Samsu. Dan ada 2 Raden Samsu dan siapa? Raden Samsu dan Eyang, di situ Eyang Gagak Putih ya. Makanya orang-orang warga situ jarang, tempat-tempat itu memang penuh bebatuan nih Mas ya, batuan besar-besar, terus sangat terjal. Di situ banyak celengnya. Banyak celengnya, banyak ularnya. Kalau musim hujan atau mendung, di situ kadang ada suara-suara aneh tapi yang tidak tampak oleh mata. Mungkin dulunya itu tempat-tempat emang sangat tempat persembunyian di zaman dulu, itu tempat zaman untuk buat sembunyi waktu masih belum aman Indonesia. Mungkin ya mudah-mudahan ini penelusuran ini terus bisa dilanjut ya, dan bisa menjadi apa ya Mas ya, pesona yang bisa menyenangkan, bukan menakutkan. Tapi insya Allah walaupun di situ keramat, setahu saya belum ada apa-apa kok, aman ya. Cukup sekian dari saya. Mungkin saya gimana lagi Pak Nana? Iya nanti Mbah. Jadi seperti ini, konon kabarnya di situ kan setiap 1 tahun sekali itu ada orang yang bertapa di situ. Itu biasanya dilaksanakan pada bulan apa? Dilaksanakan setiap bulan Mulut. Itu emang tempat persinggahannya itu para siluman macan ya Mas ya. Atau siluman macan itu namanya. Ada yang bilang itu kan di situ Mbah Bugel ya. Bukan Google, tapi itu namanya Mbah Bugel. Makanya Prabanulan, Raden Samsu ya. Mungkin di situ kenapa di situ ada yang bilang Prabanulan atau gua Bugel, karena di situ memang ada siluman pendek gede, tapi itu macan, itu namanya Mbah Bugel gitu dulu. Tapi masih sampai sekarang pun sebenarnya masih, cuman nggak ada yang rawat Mas. Lah terus pas bulan-bulan itu konon kabarnya ada pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar situ pas bulan Maulud. Itu pantangannya apa Mbak? Oke Mas Nanang, saya kasih penjelasan sedikit ya. Mungkin ini saya cuma meminta tutur atau pituduh ayah atau saran dari Eyang dari saya dulu. Selama di bulan Mulut, warga itu nggak boleh jemur kasur ya. Iya. Terus kalau di sini namanya apa, dandang ya. Terus atau tampir, nggak boleh kerudungan pakai baju, dan bersiul di situ sebelum kalau di ritual bulan Mulut ya, mulut Nabi, sebelum ada Mulut Nabi gitu Mas. Itu pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika bulan Mulut. Terus konon kabarnya bagaimana cara masuknya itu Mbak? Bagaimana cara masuk ke dalam gua itu supaya orang yang masuk ke dalam gua itu selamat, tidak terjadi apa-apa, itu bagaimana? Terus siapa sajakah yang bisa masuk, ataukah orang yang awam seperti saya itu bisa masuk tanpa ada bekal, atau harus benar-benar orang yang
punya kelebihan atau semua orang bisa masuk ke dalam gua Praban Wulan atau gua Prabu Wulan? Oke, saya jelaskan. Mungkin nggak semua orang masuk. Di zaman dulu masih terawat, di situ kan kuncinya dulu juru kunci Mbah Karta ya. Mbah Karta kan udah almarhum ya. Itu pun orang-orang tertentu yang bisa masuk mungkin dengan cara mereka yang bisa tahu. Jadi ini menurut kepercayaan dari gua Prabu Wulan tersebut, itu dulu yang pegang yang sebelum Mbah Karta itu yang saya dulu itu katanya tuh yang dulu pernah ngomong di situ memang masuknya pun susah, mungkin dia cara masuknya mungkin pakai cara-cara dia yang tahu gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa mas, karena di samping jalannya memang susah, lubangnya emang itu kecil, dia kan lubangnya kecil tapi di dalamnya itu emang sangat besar. Jadi yang bisa hanya orang-orang tertentu, mungkin termasuk aku juga nggak ngerti gitu mas. Berarti mungkin itu penjelasan yang sedikit besarnya sudah bisa menjelaskan, sudah bisa mereda rasa penasaran para sobat warna semua ya Mbah. Oke, jadi maaf ini menurut kepercayaan ya. Selama bulan Maulud itu memang warga pun udah memahami tanpa aku cerita. Jadi pesan atau ular-ular dulu, pesan-pesan dulu orang-orang dulu sampai sekarang masih melekat di khusus R3 RW3. Punya orang Gedang di desa Karendang. Insya Allah jadi masih melekat. Emang pernah ada yang nggak melanggar karena nggak ngerti. Ada orang-orang yang aneh, tapi aman ya, nggak apa-apa. Selama nggak dijahatin, itu hanya bersinggah. Begitu mas. Bisa dijelaskan ciri-ciri orang yang apa di situ? Iya. Aku pernah, mas, aku sendiri pernah lihat, dan bahkan istri saya pun pernah lihat. Bahkan ada pernah tamu datang ke rumah saya waktu itu bulan purnama. Nah setelah itu kan mati lampu. Nah ada orang yang mungkin ya biasa karena bukan sombong tapi meyakinkan, dia sampai ngomong coba kayak apa wujudnya. Langsung didatengin mas, langsung didatengin di luar tapi nggak masuk ke rumah. Tapi memang ujungnya hitam, nggak ada tumitnya mas ya. Di sininya mas, ini nggak ada lubang hidungnya, tapi emang dia nggak pernah nunjukin wajah. Jadi dia tuh mengarahnya gini mas, miring mas. Dan aku sendiri udah pernah lihat sendiri itu kayak gitu. Orangnya nggak ada tumitnya, terus nggak ada lubang hidungnya ini ya. Tapi emang jarang yang bisa menemukan atau yang ditemui. Itu mungkin juga secara kebetulan atau apes aja mas. Gitu. Oke, demikian sobat warna, mudah-mudahan sekelumit penjelasan dari Mbah Ginang tadi bisa bisa mengurangi rasa penasaran sobat semua. Dan pada intinya Gua Praban Wulan itu adalah pesona alam yang ada di desa Karanggedang, yang mudah-mudahan suatu saat nanti itu bisa dirawat, dilestarikan dan bisa dijadikan cagar budaya, tempat wisata yang penuh makna mas. Yang penuh makna seperti warna. Seperti warna ada gitu. Merah, putih atau hitam, warna pokoknya namanya warna putih indah mas, indahkan warna seperti channel warnanya mas. Oke. Salam satu jiwa. Oke, terima kasih untuk sobat warna semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perjalanan warna dalam dalam mencari, dalam mengeksplor pesona alam yang ada di desa Karanggedang. Kemudian jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian like videonya dan bagikan kepada teman-teman yang lain apabila channel warna itu bermanfaat. Kemudian juga komen sebanyak-banyaknya supaya warna itu semakin berkembang dan semakin ada
makna yang terkandung dalam channel Warna, karena kita ketahui bersama bahwa Warna adalah channel bersama yang penuh makna. Oke, bye bye.